Diceritakan seorang gadis cantik bernama Hejo dan seorang pria yang selalu bersamanya bernama Donggun. Dimanapun Hejo pergi, Donggun selalu menemaninya dan menjadi matanya. Donggun selalu menghiburnya dikala Hejo membutuhkan dan selalu menceritakan hal indah walaupun itu bukan yang sebenarnya atau yang asli. Hejo bekerja di sebuah kafe, di mana dia bekerja menjadi seorang pianis yang hebat. Saat selesai bekerja, biasanya Hejo dijemput oleh Donggun dengan cara khas mereka. Hejo mengulurkan tangan dan disambut dengan tangan Donggun dari bawah bak seorang pangeran dan putri raja. Donggun yang suka bercanda meneriakkan suara khas monsternya yang dimana dia biasa lakukan saat bekerja sebagai pengisi suara. Mereka pun berjalan pulang, diiringi rintikan hujan yang membuat malam itu menjadi sedikit romantis. Namun, keromantisan itu pudar akibat kabar mengejutkan didapatkan oleh Hejo, di mana dia akan mendapatkan donor mata. Hejo yang gembira memberitahukan kabar itu kepada Donggun. Namun, tak seperti Hejo, Donggun tak berharap kabar baik itu akan hadir di sela-sela drama kehidupannya, dikarenakan wajah Donggun tak seperti yang dia ceritakan kepada Hejo. Donggun menggunakan wajah teman semasa kuliahnya bernama Junha untuk menggambarkan wajahnya kepada Hejo, di mana hal itu dikarenakan Donggun merasa wajahnya tidak tampan, dan dia ingin agar Hejo bisa membayangkan wajah yang tampan sebagai dirinya. Sedangkan Junha adalah seorang pria tampan dan terkenal di masa perkuliahan yang tentu saja sangat cocok dengan harapan Donggun. Beberapa hari setelah kabar itu, Hejo telah usai menjalani operasi matanya. Hejo dapat melihat ibunya serta keluarganya. Namun, dia mencari-cari Donggun tapi tak menemukannya. Padahal Donggun sudah di depan matanya membawa seikat bunga untuk bidadari cantiknya. Namun karena wajahnya asing di ingatan Hejo, maka Donggun tak dapat dikenali oleh Hejo. Karena hal itu, Donggun memberitahu Hejo bahwa dia bernama Jungsuk dan membawakan bunga dari Donggun untuk Hejo. Donggun akhirnya memutuskan pergi ke dokter untuk bedah plastik agar terlihat tampan. Sayangnya, dokter tak menyarankannya karena terlalu banyak bedahan dan bisa mengakibatkan kematian. Sang dokter akhirnya menyarankan Donggun cukup menghilangkan tanda bekas luka yang ada di keningnya saja. Di sisi lain, perasaan wanita begitu kuat saat mereka merasa nyaman. Karena hal itu, dengan menutup mata, Hejo mencoba meraba dan mengingat-ingat tempat di mana dia biasanya pergi ke rumah Donggun saat ia masih buta dulu. Sesampainya di rumah Donggun, Hejo bertemu dengan Donggun yang masih memperkenalkan diri sebagai Jungsuk temannya Donggun. Donggun yang kala itu sedang di rumah pun hanya bisa kaget atas kedatangan pujaan hatinya itu. Sebagai Jungsuk, Donggun pun memberi alasan bahwa Donggun sedang pergi ke Hawaii untuk berlibur dan sedang mempersiapkan sebuah kejutan manis untuk ulang tahun Hejo. Tak selang berapa lama, Donggun menjalani bedah plastik untuk menghilangkan tanda bekas luka di keningnya. Dan di waktu yang sama, Hejo seperti biasanya bekerja di kafe sebagai pianis untuk grup musik swing jazz. Seusai bekerja, Hejo pulang dan dia membayangkan seperti saat dia buta dulu. Hejo mengulurkan tangan, berharap Donggun menyambutnya seperti dulu, di mana Donggun ada setiap saat dikala Hejo sepulang bekerja. Akan tetapi, hati Hejo pecah. Dia tak menemukan apa yang dia inginkan seperti dulu. Di seberang jalan, Hejo melihat seorang yang mirip dengan wajah Donggun yang digambarkan Donggun kepadanya. Ternyata itu adalah Junha, dan inilah awal pertemuan mereka. Hejo yang merasa gembira karena dia pikir dia dijemput oleh Donggun, tiba-tiba masuk ke dalam mobil milik Junha. Junha yang merupakan seorang penegak keadilan yang mempunyai sifat tegas, tiba-tiba dengan beringas mengejar penjahat dengan Hejo di dalam mobilnya. Hejo kemudian sedikit sadar bahwa dia bukanlah Donggun. Sesaat kemudian, Junha berhasil mengalahkan para geng penjahat itu. Setelah kejadian itu, Hejo diberi tumpangan oleh Junha bersama para gerombolan geng naga. Dan Junha yang kala itu sedang menjaga tahanan melihat bagaimana polosnya Hejo kepada para tahanan, di mana dia mengusap-usap keringat seseorang dari geng naga. Hati Junha yang seperti batu pun luluh melihat kejadian itu. Dari momen itulah, Junha mulai menyukai Hejo dan mengantarnya pulang sampai depan rumah. Di waktu yang lain, Donggun yang selesai melakukan operasi untuk menghilangkan tanda bekas luka di dahinya mendatangi dokter untuk memeriksakan hasil operasinya. Namun, dokter terkejut dan tak berani memberitahu kepada Donggun bahwa alisnya telah menghilang. Sampai di kemudian hari, Donggun yang hatinya masih berharap untuk mendapatkan Hejo mengendap-endap di depan rumah Hejo. Dia berencana memberanikan diri menemui Hejo. Namun, tak disangka, Junha yang memiliki perasaan yang sama tiba di depan rumah Hejo untuk menemui Hejo juga. Donggun kecewa dan hanya bisa melihat dari kejauhan.
Secara tidak sengaja, Donggun bertemu dengan anggota geng naga yang di waktu sebelumnya diringkus oleh Junha. Dia mempunyai julukan geng naga nomor 17. Nomor 17 berkata kepada Donggun bahwa dia sama seperti Donggun yang membenci Junha. Nomor 17 berencana melukai Junha karena telah menangkap rekan-rekannya. Akan tetapi, Donggun yang sudah tersulut cemburu seakan menusuk hatinya, melemparkan nomor 17 dengan ditumpangkannya ke dalam sebuah gerobak kepada Junha, akan tetapi gagal. Melihat Junha yang terus mengejar-ngejar Haejo, Donggun pun mengirim kartu pos dari Hawaii. Yang sebenarnya kartu pos itu dikirim ke rumah Haejo sendiri oleh Donggun, yang isinya bahwa di Hawaii polisi sangat buruk sifatnya. Hal ini dimaksudkan agar Haejo tak suka pada Junha yang seorang polisi. Di kemudian hari, Haejo pergi ke tempat-tempat di mana biasanya dia menghabiskan waktu dengan Donggun saat masih buta. Ternyata, saat Haejo masih buta, Donggun menceritakan dunia ini sangat indah seperti negeri dongeng. Namun, ternyata tempat itu hanya tempat biasa saja. Semua itu hanya dilakukan untuk menghibur malaikat cintanya itu. Di sisi lain, Donggun kembali ke dokter untuk memeriksakan hasil operasinya. Dan ternyata, alisnya belum tumbuh juga. Di lain pihak, Junha yang masih penasaran dengan Haejo, dia berangkat ke cafe swing jazz tempat biasanya Haejo bekerja. Akan tetapi, Donggun selalu mencegahnya setiap kali Junha akan memasuki pintu cafe. Namun, pada akhirnya, Junha berhasil masuk ke cafe itu. Bahkan, Junha berhasil merayu Haejo karena berhasil bernyanyi dengan iringan piano Haejo. Donggun yang melihat hal itu dibuat cemburu buta. Dan kemudian, dia dihasut oleh temannya dari geng naga. Akhirnya, tanpa sadar, Donggun melempar botol yang ditujukan untuk melempar Junha. Akan tetapi, Donggun salah sasaran dan malah mengenai kepala Haejo hingga membuat Haejo pingsan dan masuk rumah sakit. Akibat kejadian itu, Junha malah bisa berduaan bersama Haejo dan menunggunya di rumah sakit. Hati Donggun pun semakin sakit melihat hal itu. Haejo yang merasa diperhatikan oleh Junha pun sangat senang karena Junha memang tulus mencintainya. Di lain hari, lagi-lagi Donggun mendatangi dokter untuk memeriksakan hasil operasinya. Namun kata dokter, itu adalah sebuah kesalahan yang menyebabkan alisnya sulit untuk tumbuh. Di tempat lain, pasca dirawat di rumah sakit, kondisi Haejo menjadi kian membaik. Dan Haejo yang masih di rumah sakit pun selalu ditemani oleh Junha. Donggun yang telah melihat hal itu merasa bahwa mereka sudah cocok dan dia akan berhenti untuk mengejar Haejo. Maka Donggun pun mengambil tindakan, yaitu menelpon Haejo untuk memutuskan hubungannya dengan dia dengan alasan akan menikahi gadis Hawaii yang lebih cantik. Atas kejadian itu, Haejo yang merasa marah dengan keputusan Donggun yang sepihak, dia pergi ke kantor Donggun untuk menemui Junsuk, temannya Donggun. Maksudnya, menemui Donggun sendiri yang menyamar sebagai Junsuk. Namun di sana dia melihat kartu pos yang bergambar Hawaii yang biasanya dia terima dari Donggun yang dikirimkan dari Hawaii. Ditambah lagi, Junsuk yang dia temui di kantor Donggun merupakan lelaki yang sangat berbeda yang dia temui di rumah Donggun. Seperti terkena dejavu, Haejo pun tersadar bahwa Donggun membohonginya. Dan Haejo juga tersadar bahwa pria yang dia temui di rumah Donggun itu adalah Donggun sendiri. Dari kejadian di kantor Donggun, Haejo menerima informasi dari Junsuk bahwa Donggun benar-benar akan pergi ke Hawaii untuk melarikan diri dari takdir yang mungkin tak memihak pada Donggun. Dengan perasaan yang berkecamuk, Haejo ditangkap petugas karena menyerobot masuk tanpa izin. Kemudian dibawa untuk diinterogasi. Ternyata di sampingnya ada Donggun yang akan pergi ke Hawaii. Siapa sangka, Donggun ditangkap dan diinterogasi oleh petugas bandara karena dianggap paspor yang dia bawa adalah paspor palsu. Dikarenakan wajah Donggun tak seperti foto di paspor, karena alisnya nggak ada. Haejo yang menyadari bahwa itu adalah Donggun, lalu dia memanggilnya dan memastikan dengan uluran tangan, seperti saat dia masih buta dan sering ditemani oleh Donggun kala itu. Donggun yang masih menyamar sebagai Junsuk ternyata tak sadar menyambutnya seperti biasa ketika dia menemani Haejo saat buta dulu. Tiba-tiba datanglah Junha untuk menyusul Haejo di bandara karena mendengar jika Haejo ditangkap oleh pihak bandara. Junha yang saat itu melihat Donggun akhirnya mengenalkan Donggun pada Haejo. Junha bercerita bahwa Donggun adalah temannya saat masih kuliah dulu. Dan setelah itu, Donggun pun pergi meninggalkan Haejo dan Junha. Lalu, dipukulnya Donggun sambil menumpahkan semua kata yang telah dia timbun dalam hatinya selama ini. Menurut Haejo, Donggun adalah pria pengecut yang tidak berani menemui Haejo apapun keadaannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Donggun benar-benar telah sampai di Hawaii. Di sana, dia berusaha untuk menenangkan pikiran yang kacau tak tentu arah.
berbanding terbalik dengan keadaan Junha di Korea. Junha yang masih penasaran dengan asmaranya kepada Haejo pergi ke rumah Haejo dan menggeledah kotak surat di depan rumahnya. Ternyata Haejo masih mengirim surat kepada Donggun yang berada di Hawaii. Bahkan Haejo masih terus menunggu balasan dari Donggun. Namun surat itu diambil oleh Junha. Dan setelah tahu isinya bahwa Haejo masih mempunyai perasaan terhadap Donggun, maka Junhan pun merancang sebuah sandiwara dengan mengirim surat kepada Donggun di Hawaii. Donggun yang berada di Hawaii pun seketika itu terbang ke Korea guna meminta kejelasan tentang surat Junha sendiri kepada Donggun. Isi surat itu adalah tentang Haejo yang telah buta permanen karena lemparan botol dari seseorang saat di cafe swing jazz. Setelah menemui Junha, Donggun kemudian langsung pergi menemui Haejo di tempatnya bekerja. Di sana, Donggun langsung menemuinya. Ternyata itu adalah sandiwara Junha kepada Donggun agar Donggun kembali kepada Haejo. Karena pada akhirnya Junha sadar bahwa dia tak mungkin bisa memetik buah yang sudah ditanam dan dirawat sepenuh hati oleh orang lain. Donggun yang tak tahu bahwa Haejo sebenarnya tidak buta, dia meminta maaf kepada Haejo karena telah meninggalkannya dan mencari pelarian ke Hawaii. Mendengar permintaan maaf Donggun, Haejo malah tidak mau memaafkannya. Dengan perasaan bersalah dan penuh penyesalan, Donggun pun dengan berat hati pergi meninggalkan Haejo. Seakan mendapat sebuah pencerahan, Haejo pun berpura-pura merasa kesakitan di matanya. Dan seketika itu Donggun pun kembali. Untuk kesekian kalinya, Haejo memarahi Donggun karena telah meninggalkannya ke Hawaii. Namun Donggun mempunyai alasan bahwa Junha dapat membuat Haejo lebih bahagia jika mereka bersama. Namun Haejo berkata bahwa dia mencintai Donggun seperti itu, baik dia monster ataupun pangeran. Donggun adalah monster termanis bagi Haejo. Dalam momen manis inilah mereka pun berciuman.